سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ تعلم وتعلم الإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 dari An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Hadis ini dari Abi Dzar. Abi Dzar bercerita bahwasanya pernah suatu ketika ada sebagian orang dari sahabat Nabi, mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka banyak dapat pahala. Ahlud dusur itu artinya orang yang banyak hartanya, orang kaya. Orang kaya banyak pahalanya. Mereka sholat, kami juga sholat, ini sama. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi kita tidak memiliki harta sehingga kita ini tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka bersedekah. Ini curhat kepada Rasulullah. Artinya para sahabat itu suka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ini kan berarti tidak adil. Kita sholat, orang kaya juga sholat. Kita puasa, orang kaya juga puasa. Kan pahalanya sama. Tapi kita tidak punya pahala sedekah. Bagaimana ini Rasulullah? Ini namanya ghibthah. Ghibthah itu beda dengan hasad. Ini bukan namanya iri. Karena iri itu tercela. Yang namanya iri itu kita berharap agar kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu hilang. Atau kita merasa bahwasanya kita yang lebih berhak untuk mendapatkan nikmat yang ada pada diri orang lain, dan kita tidak suka kalau kenikmatan itu tetap ada pada diri orang lain. Itu namanya hasad dan tidak bagus. Tapi kalau ghibthah ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Ghibthah itu adalah kita berharap bahwasanya nikmat orang lain itu tetap ada, dan kita meminta kepada Allah agar diberi nikmat yang sama, tanpa kita harus merasa tidak suka ketika nikmat orang lain itu hilang. Kita pengen mendapatkan nikmat yang sama dari Allah, kita minta kepada Allah tanpa kita harus merasa bahwa kita sakit hati ketika orang lain nikmatnya masih ada. Ya tetap harus ada. Itu namanya ghibthah. Ghibthah itu bagus, terpuji. Kalau hasad itu tercela. Nah, ini namanya contoh ghibthah. Orang kaya itu enak. Kita sholat, orang kaya juga sholat. Artinya mendapatkan pahala sholat. Kita puasa, orang kaya juga puasa. Tapi mereka mempunyai harta yang lebih yang kita tidak punya. Kemudian Rasulullah memberikan solusi. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian yang bisa kalian jadikan untuk sedekah? Mereka itu kan mempunyai pemahaman bahwa sedekah itu harus dengan harta. Rasulullah ngasih solusi. Bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian yang bisa kalian gunakan untuk sedekah? Apa itu? Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih, satu kali tasbih kita mengucapkan subhanallah, itu dicatat sebagai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Setiap takbir kita mengucapkan Allahu Akbar satu kali, itu juga sama dengan sedekah, pahalanya sama dengan sedekah.
Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah 1 kali, itu juga pahalanya sama seperti pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah 1 kali, itu sama dengan sedekatan, pahalanya sama dengan sedekah. Sehingga orang-orang yang fakir ini ketika mendengar kata-kata seperti itu dari Rasulullah, mereka sangat senang, karena ternyata ada sedekah-sedekah yang lain yang tanpa harus menggunakan harta. Dan ini ketika digabung, tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu jadi satu paket, menjadi al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga sangat luar biasa. Walaupun dibaca 1 kali, itu nilainya sama dengan pahala sedekah. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan, kalau kita tidak bisa untuk bersedekah dengan harta, dan kita tidak mampu untuk salat tahajud pada waktu malam hari, ada solusi yang lain. Fa'alaihi bi subhanallah wa bihamdih. Kita baca subhanallah wa bihamdih itu sama dengan kita sholat malam, dan sama dengan kita bersedekah dengan uang. Jadi sedekah itu sangat luas. Kalau misalnya sedekah hanya terbatas pada uang, kasihan, karena yang berhak untuk sedekah hanya orang kaya. Kenyataannya sedekah itu bisa dengan hal lain selain uang, bisa dengan berzikir subhanallah wa bihamdih. Jadi kalau malam hari kita tidak bisa untuk sholat malam, minimal kita membaca subhanallah wa bihamdih. Tapi bukan hanya sekedar bacaan saja di lisan, tapi kita harus meresapi di dalam hati bahwasanya Allah memang maha suci, memang sebenarnya Allah itu adalah zat yang pantas untuk dipuji. Sehingga bacaan itu bernilai sama dengan kita sholat malam, dan sama dengan kita bersedekah dengan harta. Dari seorang ulama yang bernama Syuraih Al-Abid, beliau berkata, balaghani an law qassama thawaba tasbihatin ala jami'il hadal khalqi la asaba kulla wahidin minhum khair. Seandainya pahala tasbih, bertasbih, kita mengucapkan subhanallah, dibagi kepada seluruh makhluk, maka setiap makhluk itu akan mendapatkan kebaikan satu-satu, walaupun itu cuma baca subhanallah. Ini menunjukkan bahwa zikir itu sangat penting. Termasuk pernah diceritakan juga Nabi Sulaiman ini terkenal nabi yang sangat kaya. Pernah suatu hari Nabi Sulaiman itu bersama rombongannya yang sangat banyak, dikawal oleh burung, manusia, dan jin. Jadi di atasnya itu ada burung-burung banyak, dinaungi oleh burung-burung. Kemudian Nabi Sulaiman ini juga punya pasukan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Pada saat melakukan perjalanan itu bertemu dengan seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Kemudian ahli ibadah itu berkata kepada Nabi Sulaiman, qad utita mulkan aziman, sesungguhnya engkau telah diberikan kerajaan yang sangat agung. Nabi Sulaiman menjawab, tasbihatun fi sahifatin afdol. Satu tasbih saja di catatan amal kita itu jauh lebih afdol. Kenapa? Karena ma'utitu yadhabu wa tasbihatun tabqa. Karena apa yang aku terima ini semuanya nanti akan hilang ketika aku sudah mati. Sedangkan pahala tasbih itu akan tetap ada pahalanya di sisi Allah, masih tetap ada di catatan amal. Itu menunjukkan bahwasanya bacaan-bacaan kita itu tidak ada yang sia-sia. Ada seorang ulama, seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau berkata, in aradta alla yasda'a laka qalbun wa la yalqaka hammun wa la karbun wa la yabqa 'alaika dhanbun fa'aksir min qawlil baqiyatis shalihat wa hiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini ada resep yang sangat manjur. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, kalau kita ingin memiliki hati yang bersih, hati yang tidak kotor, hati yang bersih, hati yang suci, kemudian kita tidak merasakan kesedihan, tidak sedih, tidak galau, tidak sumpek, dan juga kita tidak mempunyai dosa yang tersisa di dalam diri kita,
Apa solusinya? Memperbanyak membaca al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Orang galau itu obatnya ini. Bukan refreshing. Bukan pergi ke tempat diskotik. Orang galau, orang susah, orang sumpek, orang sedih, obatnya ini al-baqiyatus shalihat. Kalau orang hatinya kotor, obatnya juga ini al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pentingnya berzikir, bahwa berzikir itu bisa menempati pahala orang yang bersedekah. Dalam satu hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini zikir penting ini. Hafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengucapkan zikir itu fi yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali, kanat lahu adlu asyri riqab, maka dia sama seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dia dicatat melakukan 100 kebaikan. Wa muhya anhu mi'ata sayyi'ah, dan dia dihapus 100 keburukan, 100 dosa dihapus oleh Allah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia akan terhindar dari gangguan setan sampai pada waktu sore hari. Jadi ini dibaca pada waktu pagi hari. Pagi bisa setelah subuh, bisa pagi hari jam 6, jam 7, jam 8, yang penting pagi hari. Yang bagus ya setelah sholat subuh itu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak akan mungkin diganggu sama setan. Tidak mungkin diganggu sama setan sampai sore hari. Kalau pengen sore sampai pagi lagi tidak diganggu sama setan, baca lagi sore itu 100 kali. Tidak banyak 100 kali itu. Kemudian lanjutan hadisnya, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa bihi illa ahadun amala aksara min dzalik. Dan tidak ada satupun orang yang bisa beramal melebihi itu pahalanya, kecuali orang yang melakukan amalan yang sama atau lebih. Melakukan amalan yang sama-sama membaca itu atau lebih, maka dia memiliki dan bisa mengalahkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Ya, sesekali diamalkan, walaupun misalnya amalan itu kalau kita tidak bisa mengamalkan semuanya, amalan itu kan banyak. Ya minimal walaupun dilakukan sekali tidak apa-apa. Sekali seumur hidup, biar pernah mengamalkan itu. Biar nanti kalau ditanya sama Allah, kamu pernah ngaji ada amalan ini? Iya. Pernah ngamalkan? Tidak pernah. Ya apa, kan malu sama Allah itu. Amalkan. Amalan kita itu kan banyak. Ya, seperti ini kalau misalkan apalagi bisa diamalkan semua, tambah lebih bagus itu. Kemudian apa termasuk bagian dari sedekah yang tanpa harus menggunakan uang? Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun an munkarin shadaqatan. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatan wa nahyun an munkarin shadaqatan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu juga bagian dari sedekah. Amar ma'ruf itu ya kalau kita mengajarkan kebaikan itu namanya amar ma'ruf. Ngajari orang yang tidak tahu ilmunya sholat itu juga bagian amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Juga termasuk sedekah itu banyak jenis sedekah. Termasuk jenis sedekah itu jabrul khatir, menjaga perasaan orang itu juga bagian dari sedekah. Jadi jangan dikira uang dan uang. Menjaga perasaan orang itu juga bagian dari sedekah. Kemudian memberikan nasihat kepada orang lain itu juga bagian dari sedekah. Kemudian kita tersenyum ketika bertemu orang lain itu juga bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah.
senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah. Ingat ya, di depan saudaramu, jangan di depan kaca. Kalau di depan kaca senyum-senyum sendiri, itu namanya bukan sedekah itu. Itu bahaya. Atau senyumnya tidak kepada orang yang tepat. Senyum membawa luka, itu lain lagi itu. Ini senyum yang muncul dari hati yang sangat tulus, itu namanya jadi sedekah itu. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga bagian dari sedekah. Dan sedekah yang paling hebat itu adalah sedekah ilmu. Orang punya ilmu ya sedekah dengan ilmunya. Karena nanti akan berkelanjutan. Dia guru punya murid, muridnya mengajarkan kepada muridnya, mengajarkan kepada sahabatnya, mengajarkan kepada anaknya. Nanti anaknya punya murid, mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya sampai hari kiamat, sehingga kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Jadi sedekah itu sangat luas sekali. Kalau dzikir itu dilakukan secara istiqomah, maka di dalam hati kita akan timbul sebuah cahaya yang sangat hebat, yang cahaya itu akan bisa mengontrol kita dan bisa mengarahkan kita untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Intinya dzikir itu istiqomah. Intinya dzikir itu istiqomah. Dzikir, kalau pengen dzikir itu punya pengaruh yang sangat hebat kepada diri kita, syaratnya 3. Apa? Yang pertama istiqomah. Jadi jangan cuma dibaca sekali, 1 hari, 2 hari. Istiqomah itu pengaruhnya sangat hebat, nanti bisa merubah sifat dan karakter seseorang yang tidak baik menjadi baik. Istiqomah yang pertama. Yang kedua, bacanya santai, ya bukan, ya artinya tidak terlalu cepat, ya tidak terlalu pelan, ya standar lah. Sekiranya kita itu tidak keburu-buru, baca normal itu, dibaca pelan-pelan, ya jangan terlalu pelan juga. Kita juga masih banyak aktivitas yang lain yang masa dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kapan selesainya? Nah. Dan zikir itu keistimewaannya juga tidak harus dibaca pada saat kondisi suci. Walaupun haid pun baca amalan ini misalnya, ya tidak apa-apa. Tidak harus juga bersila menghadap ke kiblat sambil nyetir sepeda, sambil jalan, sambil lari, sambil tidur-tiduran, sambil berdiri, semuanya bisa. Zikir itu keistimewaannya seperti itu. Beda dengan baca Quran. Baca Quran harus dalam keadaan suci. Kalau zikir tidak harus suci, tapi suci lebih afdol. Tapi jangan dijadikan alasan, oh saya lagi halangan, mending tidak usah zikir. Boleh, walaupun halangan pun juga tidak apa-apa zikir. Tadi itu kunci zikir agar bisa berpengaruh kepada kepribadian kita. Pertama istiqomah, kedua dibaca tidak terburu-buru, yang kedua hatinya disambungkan kepada Allah, artinya hatinya hadir. Kita sedang berzikir di hadapan Allah. Maka ketika 3 hal itu terpenuhi, orang itu cepat berubah itu. Cepat berubah. Yang sifatnya tidak baik cepat berubah jadi baik. Yang karakternya tidak baik cepat berubah menjadi karakter yang baik. Itu ketika 3 hal itu terpenuhi. Kemudian lanjutan hadisnya, apa yang termasuk sedekah lagi? Ini agak sedikit porno ini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Dan di dalam buduk salah satu dari kalian adalah sedekah. Apa itu buduk? Buduk itu kemaluan perempuan. Di dalam kemaluan perempuan, yang dimaksud perempuan di sini adalah istrinya. Di dalam kemaluan istri itu ada sedekah. Maksudnya apa? Orang kalau sudah menikah, kemudian dia berhubungan badan dengan istrinya, itu juga dianggap dia bersedekah. Kan enak, dapat pahala sedekah. Tapi syaratnya dengan syarat ketika disertai niat-niat yang baik. Apa niatnya? Contoh misalnya menjaga diri agar
agar terhindar dari zina, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu nanti dia dapat pahala sedekah. Atau tujuannya agar nanti mempunyai anak yang soleh atau solehah, karena anak yang soleh dan solehah nanti bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Atau memperbanyak jumlah orang Islam, karena ketika kita niatnya memperbanyak jumlah orang Islam, nanti akan membanggakan Rasulullah pada hari kiamat karena umatnya paling banyak. Ketika dengan niat-niat seperti itu, niat-niat yang baik, maka berhubungan badan dengan istrinya pun dinilai sedekah. Pokoknya cepat-cepat nikah, karena banyak sedekah, tidak usah punya uang. Jadi gampang itu. Kalau orang itu paham, ya gampang. Langsung bilang, ayo sedekah, kita sedekah. Ya karena itu bernilai sedekah yang enak itu. Karenanya bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya orang yang menikah yang tujuannya adalah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad atau agar dia memiliki anak yang soleh, maka dia mendapatkan pahala kalau niat nikahnya seperti itu. Tapi kalau niat nikahnya semata-mata untuk melampiaskan syahwat, maka akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, karena innamal a'malu binniyat. Jadi berhubungan badan dengan istri itu juga bagian dari sedekah. Akhirnya salah seorang sahabat ada yang kepo. Apa kepo itu apa? Hah? Penasaran. Akhirnya tanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kok bisa orang melampiaskan syahwat kok dapat pahala? Kan aneh itu. Sahabat ini tanya sama Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Coba sekarang saya tanya, kalau orang melampiaskan syahwat pada sesuatu yang haram, dapat dosa apa enggak? Dosa. Orang berzina dia berdosa apa enggak? Ya. Ini berarti Rasulullah menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kalau melampiaskan kepada yang haram itu dapat dosa, ya sama berarti kebalikannya. Kalau melampiaskan kepada yang syahwat kepada yang halal, maka dapat pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu kabar gembira bagi orang-orang fakir, bagi orang-orang miskin yang tidak bisa sedekah, ternyata masih ada kesempatan untuk sedekah. Sehingga ketika orang-orang fakir mendengar seperti ini, orang-orang yang kaya juga mendengar dari sabda Nabi ini, akhirnya mereka juga membaca bacaan-bacaan tadi itu. Akhirnya kan tetap kalah orang fakir itu. Kan ya. Ini orang fakir ini curhat sama Rasulullah. Gimana ini Rasulullah? Kita puasa, mereka juga bisa puasa, dapat pahala yang sama. Kita sholat, mereka juga sholat, orang kaya itu pahalanya juga sama. Cuma kita tidak bisa sedekah, orang kaya bisa sedekah. Ya sudah, kita kasih amalan biar bisa sedekah. Tadi itu baca tasbih, baca takbir, baca tahmid, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bahagia orang-orang fakir. Ternyata kabar ini didengar juga sama orang-orang kaya. Ini berlomba-lomba itu. Bukan iri, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kata Rasulullah kepada orang-orang fakir itu, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Dari sini akan menjadi perdebatan di antara para ulama, sebenarnya mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Nah, ini ada beberapa perdebatan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan di antara keduanya yang lebih afdal itu adalah
orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena di samping dia itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia juga mengamalkan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi, maka otomatis dia menang. Ini ya, menang. Kalau di skor itu dia menang, karena dia juga bisa sedekah dengan harta, juga bisa sedekah dengan ucapan atau bacaan-bacaan tadi itu. Ini pendapat dari kebanyakan para ulama. Sebagian ulama yang lain, semisal contoh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam As-Suyuti, sesungguhnya yang paling afdol di antara orang yang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang sabar, lebih afdol orang fakir yang sabar. Karena kesabaran itu sangat besar pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala dengan tanpa hisab. Akhirnya ini orang ini curhat lagi kepada Rasulullah, soalnya masih kalah dengan orang kaya. Akhirnya ada perkumpulan orang-orang fakir gitu. Semacam apa ya? Ya, perkumpulan orang-orang fakir. Ngutus satu orang suruh datang kepada Rasulullah, utusan orang-orang fakir itu. Kemudian utusan orang fakir ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami diutus oleh saudara-saudara kami yang fakir untuk datang kepadamu." Rasulullah menjawab, "Marhaban bika wa biman ji'ta min indihim. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah." Selamat datang kepadamu dan selamat datang dari apa-apa yang ingin disampaikan oleh mereka yang dititipkan kepadamu. Engkau adalah kelompok yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi Rasulullah, orang kaya tetap menang daripada kita itu. Mereka juga mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kami juga sama, tapi kita tidak bisa sedekah dengan harta. Mereka pergi ke surga. Mereka haji, kami tidak bisa haji. Mereka memuliakan tamu, kami tidak bisa memuliakan tamu. Mereka ketika sakit, mereka bisa menyisakan hartanya untuk hal-hal yang baik, kami tidak bisa. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira lagi kepada orang fakir itu, utusan orang fakir itu, "Ballighil fuqara anni," sampaikan salamku kepada mereka orang-orang fakir itu. Anna liman sabara minhum wahtasaba salata khisalin laisa lil aghniya'i minha syai'. Orang yang sabar terhadap kefakiran dan dia memiliki 3 hal, maka 3 hal ini tidak akan bisa dimiliki oleh orang-orang kaya. Ini Rasulullah lagi-lagi agar membahagiakan orang yang bertanya itu. Apa kelebihan orang fakir yang tidak dimiliki oleh orang kaya? Amal khosratul ula fa inna fil jannati ghurafan min yaqutin ahmar yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlud dunya ila nujumi la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun aw syahidun faqir aw mu'minun faqir. Di surga itu ada satu kamar yang terbuat dari yakut ahmar. Yakut ahmar itu merah delima, semacam intan mutiara tapi warnanya merah, yang sangat mahal sekali. Sangat tinggi itu. Kamarnya sangat tinggi. Dilihat oleh penduduk surga sebagaimana penduduk dunia melihat langit, sangat tinggi sekali. Dan tidak bisa dimasuki kamar itu kecuali nabi yang fakir, atau orang yang mati syahid yang fakir, atau orang mukmin yang fakir. Bukan orang kaya, tidak disebutkan orang kaya. Ini yang pertama kelebihannya. Yang kedua adalah yadkhulul fuqara al jannah qabla al aghniya'i bi nisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 am. Orang fakir itu bisa masuk surga sebelum orang kaya jarak setengah hari. Padahal setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun di akhirat itu. Di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Berarti setengah hari 500 tahun. Dan orang fakir
bisa masuk surga sebelum orang kaya jaraknya setengah hari akhirat, artinya berarti 500 tahun. Jadi yang paling cepat masuk surga itu orang-orang fakir. Tapi nanti ada itu fakir yang bagaimana, bukan cuma sekedar fakir ngeluh terus, ya Allah, saya ini kerja apa, saya makan apa, seandainya saya punya uang, seandainya gini, banyak ngeluhnya. Ya bukan fakir yang seperti itu. Yang ketiga, kelebihan orang yang fakir dibanding orang yang kaya, kata Rasulullah, idza qala al-fakir, ketika orang fakir berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar mukhlishon, dalam hati yang ikhlas, dalam keadaan hati yang ikhlas. Wa qala al-ghaniyyu misal dzalik, orang kaya juga mengucapkan hal yang sama, kata Rasulullah, lam yalhaqil ghani bil fakir fi fadlihi wa tada'ufis shawab, maka apa yang dibaca oleh orang fakir dan orang kaya tersebut tidak bisa sama pahalanya melebihi yang dibaca orang fakir. Orang kaya sama-sama baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama-sama ikhlasnya, akan lebih besar pahalanya ketika yang membaca adalah orang yang fakir. Fakir yang bagaimana? Fakir yang sabar, tidak mengeluh, tidak hatinya tidak menerima dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Intinya dia fakir yang sabar. Kemudian kata Rasulullah, wa in anfaqal ghani ma'ha asyratu alafi dirhamin wa kadzalika a'malul birri kulliha, walaupun orang kaya pun dia menafkahkan harta sebanyak 10.000 dirham, maka lebih besar pahalanya orang fakir yang mengucapkan kata-kata tadi itu. Sehingga kemudian utusan dari orang fakir ini datang pulang lagi kepada mereka, kelompoknya mereka itu, dan mengabarkan apa yang sudah didengar oleh Rasulullah. Mereka semuanya berkata, radina, kami ridho, kami rela menjadi orang fakir. Berarti kalau ada pertanyaan, mana yang lebih utama, orang kaya dengan orang fakir? Orang fakir. Hah? Orang fakir yang disebut dalam hadis. Ya tergantung. Kalau pertanyaannya orang kaya dan orang fakir, bukan orang kaya yang syukur dan orang fakir yang sabar. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, orang kaya atau orang fakir? Tergantung. Orang kaya, kalau dia orang kaya yang bersyukur, bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan orang fakirnya, orang fakir yang tidak sabar, ngeluh terus, suka membanding-bandingkan kepada orang lain terus, ya lebih utama orang yang kaya. Tapi kalau orang kayanya yang asal menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian orang fakir yang sabar, ya sudah jelas otomatis jawabannya lebih mulia orang yang fakir yang sabar. Jadi ada beberapa pertanyaan itu nanti. Pertanyaan pertama, mana yang lebih utama, orang kaya sama orang fakir? Apa jawabannya? Tergantung, ya. Kalau orang kayanya syukur, orang fakirnya tidak sabar, berarti lebih utama orang yang kaya. Tapi kalau orang kayanya tidak bersyukur, menggunakan hartanya tidak di jalan Allah, kemudian orang fakirnya sabar, berarti lebih utama orang yang sabar, fakir yang sabar. Kalau pertanyaan yang kedua, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Ini ada dua pendapat, sama-sama baiknya ini. Berarti apa sikap kita? Ya kalau kita sudah dikasih kaya, tidak usah ditolak. Kalau dikasih miskin juga tidak usah ditolak. Yang penting sikap kita bagaimana. Kalau kaya ya harus banyak syukurnya. Kalau fakir banyak sabarnya. Makanya seperti itu. Itu sudah jelas jawabannya. Ini juga pendapat dari para ulama. Walaupun rata-rata lebih menjawab bahwasanya lebih utama orang kaya yang bersyukur. Itu pendapat dari jumhur, kebanyakan dari para ulama. Kalau pendapat ulama-ulama ahli tasawuf dan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam As-Suyuti, beliau mengatakan orang fakir yang sabar lebih utama. Intinya sikap kita bagaimana.
Disebutkan dalam sebuah hadis, atani Jibril faqala, pernah suatu ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, Rabbuka yaqra'u alaikas salam. Wahai Muhammad, Allah kirim salam kepadamu. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata kepadamu, inna min ibadi man la yasluhu imanhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar. Ada sebagian dari hambaku yang imannya tidak menjadi sempurna kecuali dia harus kaya. Seandainya aku jadikan dia fakir, maka dia bisa kafir. Artinya kita itu minta yang terbaik dari Allah. Memang ada sebagian orang itu yang seandainya dia ditakdirkan jadi orang fakir, dia itu bisa kafir. Kadal fakru ayyakuna kufra. Ada orang-orang itu yang kalau seandainya dia itu fakir, maka bisa kafir. Makanya kita tidak usah banyak protes sama Allah. Kenapa ya saya kok jadi orang fakir? Kok tidak jadi orang kaya? Bisa jadi kalau kamu kaya itu tidak manfaat. Bisa jadi sembarangan itu, foya-foya, menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah itu sudah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kondisi kita yang saat ini adalah kondisi terbaik. Oh, kenapa ya saya kok ditakdirkan jadi orang bodoh misalnya? Kalau kamu pintar nanti menteri orang nanti, bodoh ya orang nanti. Kita ini sudah harus menerima apa yang sudah terjadi pada diri kita saat ini. Yang penting sikap kita bagaimana. Kemudian lanjutan hadisnya, wa inna min ibadi man la yaslu imanhu illa bil faqri walau aghnaytuhu lakafar. Sebagian dari hamba-hambaku, kata Allah, ada orang yang imannya tidak sempurna kecuali dia fakir. Kalau seandainya dia kaya, maka dia bisa kafir. Jadi ada sebagian orang itu justru kalau dia fakir, dia imannya sangat kuat, imannya sangat sempurna. Kalau dia kaya, bisa kafir. Yang kaya tidak usah minta miskin, yang miskin tidak usah minta kaya. Biar Allah yang atur. Kalau sudah waktunya kaya juga nanti jadi kaya. Akhirnya terburu-buru beli tuyul. Orang miskin beli tuyul. Tuyulnya harganya 5 juta. Nah, saya pernah dengar kabar itu tuyul yang paling murah itu harganya 5 juta. Itu namanya tidak bersyukur. Nanti juga pasti nanti ketika dapat banyak uang dari hasil curiannya tuyul itu juga pasti kurang terus. Soalnya didasari dari hati yang tidak bersyukur. Lanjutan hadisnya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bisaqam walau sahahtuhu lakafar. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang imannya tidak sempurna kecuali dia sakit. Seandainya dia sehat, maka dia banyak kafirnya kepada Allah. Jadi kalau kita lagi sakit, kita harus husnudzan kepada Allah, harus berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi kalau kita sehat, kita sembrono, teledor, macam-macam, melanggar aturan. Allah itu sudah tahu keadaan kita bagaimana, dosa kita seberapa. Dikasih sakit biar dosa-dosanya diampuni, berguguran. Jadi yang sakit jangan langsung kemudian berharap seandainya. Suka ngomong seandainya saya sehat. Ya sudah, sakit ya berarti itu pemberian dari Allah. Allah tahu bahwa dosa kita sangat banyak. Tuh. Dan ada sebagian hambaku, kata Allah, wa inna min ibadi man la yasluhu imanhu illa bisihah walau asqamtuhu lakafar. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang imannya tidak sempurna kecuali dia dalam kondisi sehat. Seandainya dia sakit, dia pasti banyak kufurnya, ngeluh, terus apa? Kalau istilah orang Madura itu nyam-ngeranyam gitu. Jadi ada sebagian orang itu kan jarang sakit ya. Karena Allah itu lebih tahu. Oh, karena orang dia kalau sehat tuh lebih manfaat. Lebih manfaat kepada orang lain, bisa ngajarkan ilmu, bisa nolong orang lain, bisa banyak melakukan kebaikan, bisa banyak melakukan ibadah. Allah lebih tahu. Ada orang itu yang sering sakit, dikit-dikit sakit. Ya karena Allah juga tahu, seandainya ini dikasih sehat terus, ini tambah sembarangan ini orang ini.
melakukan ini, melakukan itu, yang semuanya itu adalah pelanggaran agama. Jadi intinya kita harus merasa bahwa apa yang kita alami pada saat ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Yang penting kita harus sikap yang baik, sehingga apa yang kita jalani saat ini bisa membuahkan pahala di sisi Allah. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Alasan yang mengatakan bahwa orang kaya yang banyak bersyukur itu lebih afdol, karena memang sangat sedikit orang-orang yang bisa bersyukur. Di dalam Al-Quran disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang bersyukur, sehingga orang kaya yang bersyukur itu lebih afdol. Alasan yang lain, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan, ini masih sedikit. Yang mau tanya silahkan. Tidak ada. Ya. Alasan yang lain kenapa orang kaya yang bersyukur itu lebih afdol, karena mengamalkan satu hadis. Yang inti dari hadis itu bahwa manusia dibagi menjadi 4. Ada rajulun lahu ilmun wa malun fayakhudhu wa yatasarrafu fi malihi bi ilmih. Ada orang itu yang punya ilmu, punya harta. Kemudian dia menggunakan harta tersebut dengan didasari ilmunya. Dan ini jarang seperti ini. Yang kedua, rajulun lahu ilmun wala malun lahu lakin lahu niyatun sholihah. Ada orang yang punya ilmu tapi dia tidak punya harta, tapi dia punya niat-niat yang baik. Dia berandai-andai, seandainya saya punya uang maka saya akan menafkahkan uang saya untuk sesuatu di jalan Allah. Ada tipe orang yang ketiga, rajulun lahu malun wala ilma lahu. Ada orang yang hanya punya harta tapi tidak punya ilmu. Fayakhudul mal wa yatasarrafu bimalihi bighairi ilmin. Dia menggunakan harta dengan tanpa ilmunya, sehingga dia menggunakan harta tidak di jalan Allah, menggunakan harta untuk bermaksiat, menggunakan harta untuk berbuat dosa kepada Allah. Dan yang tipe yang keempat, rajulun la malalahu wala ilma lakin lahu niyatun sayyi'ah. Ada orang yang tidak punya harta, juga tidak punya ilmu, dan juga niat yang tidak baik. Karenanya orang yang kaya yang bersyukur itu, maka dia mendapatkan satu anugerah yang sangat luar biasa. Fadlullahi, apa tadi itu? Yu'tihi mayyasha. Apa tadi? Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Karena jarang orang yang kaya yang kemudian dia bisa bersyukur menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu sangat jarang sekali. Tapi kita tidak perlu untuk membeda-bedakan, dan kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan. Kenapa saya ditakdirkan jadi orang miskin? Kenapa saya ditakdirkan jadi orang kaya? Tapi rata-rata yang sering protes orang yang miskin. Kalau orang kaya ya enak. Karena Allah juga tahu kondisinya. Kalau ini dijadikan miskin, ini banyak ngeluhnya, banyak tidak terimanya, imannya semakin hari semakin tipis, semakin berkurang, imannya tidak kuat. Intinya semuanya disyukuri. Semuanya disyukuri, maka syukur akan membawa keberkahan. Banyak jalan menuju surga. Tadi itu. Bukan banyak jalan menuju Roma. Mau ke Roma mau apa? Ke Roma. Ke Roma mau apa? Itu kan tidak lepas dari sejarah asal-usul Valentine itu, Romawi itu. Kalau banyak jalan menuju surga, ya itu tadi itu, sedekah sebegitu banyaknya itu. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan senyuman, bisa dengan zikir, bisa dengan yang lain-lainnya. Maka itu kita tidak perlu berkecil hati. Yang tidak punya uang ternyata masih bisa sedekah. Yang masih punya wajah masih bisa sedekah, karena dia masih bisa tersenyum.
tapi harus senyum yang tulus, jangan senyuman palsu. Senyuman palsu, apalagi senyuman menggoda, itu lain lagi, itu bukan sedekah itu. Senyum membawa petaka itu. Senyum menggoda itu senyum membawa petaka itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-25. Insyaallah nanti setelah hatam ini kitab ini Arba'in Nawawiyah, kita buat acara yang agak sedikit berbeda. Barangkali nanti kalau ada kesempatan kita mengundang semacam bintang tamu untuk mengisi mengisi ini hataman kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu a'lam.